Salam semangat semua, sebelum saya memulai, saya sangat berharap dukungan positif dari Bapak Ibu semua demi kemajuan channel ini dengan klik tombol subscribe, semoga akan menjadi pahala untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP pada kurikulum Merdeka. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yaitu apa itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tindak lanjut ketercapaian tujuan pembelajaran, merefleksikan pembelajaran peserta didik, mengevaluasi rancangan pembelajaran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan serangkaian indikator atau kriteria yang mencerminkan sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Ini membantu guru untuk merefleksikan proses pembelajaran, menganalisis penguasaan kompetensi peserta didik, dan memberikan tindak lanjut yang sesuai. Perbedaan antara kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran dan KKN atau kriteria ketuntasan minimal terletak pada deskripsi konkret mengenai keterampilan dan kompetensi dalam kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, sementara KKM hanya berupa angka tanpa penjelasan. Guru disarankan untuk menggunakan deskripsi daripada angka mutlak dan dapat memilih rentang nilai jika diperlukan. Ragam asesmen yang dilakukan selama pembelajaran juga dapat dianggap sebagai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, seperti rubrik dan lembar penilaian. Hal ini memberikan informasi komprehensif tentang perkembangan peserta didik dan memungkinkan penyesuaian yang lebih personal. Sebagai contoh, rubrik pengukuran tinggi badan memiliki indikator kemampuan melakukan pengukuran dan kualitas hasil pengukuran. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran memberikan laporan hasil belajar yang lebih terukur dan personal, sementara KKM cenderung menyederhanakan kemampuan peserta didik hanya berdasarkan nilai yang sama. Dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, terdapat 3 pendekatan yang dapat digunakan oleh pendidik. Pertama, menggunakan pendekatan deskripsi, di mana pendidik menetapkan kriteria ketuntasan terkait dengan tugas tertentu, seperti proyek atau laporan. Checklist pada kriteria memadai digunakan untuk menilai apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Pentingnya menyusun kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran melalui deskripsi kriteria membantu guru dalam mengukur kemampuan peserta didik dalam proses ini. Guru perlu memetakan kompetensi yang ingin diukur dan menyusun kriteria berdasarkan indikator tujuan pembelajaran. Kriteria tersebut harus disesuaikan dengan prasyarat yang telah dikuasai peserta didik. Penilaian dilakukan dengan memberikan keterangan memadai atau tidak memadai pada setiap indikator, dan ketuntasan ditentukan berdasarkan capaian pada sejumlah indikator tertentu. Fleksibilitas deskripsi kriteria memungkinkan penambahan hal positif yang sejalan dengan capaian pembelajaran. Hal ini membantu guru memberikan gambaran yang lebih rinci tentang profil belajar peserta didik dan merencanakan tindak lanjut untuk perbaikan pembelajaran. Deskripsi kriteria juga berguna sebagai panduan dalam penulisan deskripsi pada laporan hasil belajar. Kedua, pendekatan menggunakan rubrik. Menetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi aspek krusial dalam proses pengukuran kemajuan peserta didik, terutama dalam konteks keberagaman kemampuan mereka. Salah satu pendekatan yang sangat efektif adalah penggunaan rubrik. Rubrik menyajikan deskripsi yang berjenjang sesuai dengan tingkat kompetensi peserta didik. Proses penyusunan rubrik melibatkan merinci kriteria capaian dalam beberapa tahap, seperti berkembang, layak, cakap, dan mahir. Penting untuk menginformasikan rubrik kepada peserta didik sebelum pemberian tugas, memberikan mereka pemahaman yang jelas mengenai harapan dan tujuan pembelajaran. Dalam penerapannya, rubrik menjadi alat yang sangat berguna bagi guru untuk mengukur ketercapaian dan kualitas pemahaman peserta didik. Dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman peserta didik terhadap tujuan pembelajaran, guru dapat mengambil tindakan perbaikan dan peningkatan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu,
Penggunaan rubrik tidak hanya mendukung evaluasi yang objektif, tetapi juga memungkinkan adanya peningkatan mutu pembelajaran melalui pengembangan pemahaman peserta didik secara lebih mendalam. Ketiga, pendekatan menggunakan skala atau interval nilai, di mana pendidik menentukan interval nilai dan tindakan lanjut yang sesuai. Guru dapat berdiskusi dan berkolaborasi untuk menyamakan persepsi dalam menentukan ketercapaian tujuan pembelajaran. Diskusi ini dapat meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan guru dan menciptakan iklim pembuatan keputusan bersama di sekolah. Pendekatan interval nilai dapat dimanfaatkan dalam penilaian berbasis rubrik maupun nilai tes. Guru perlu menentukan interval nilai terlebih dahulu dan merencanakan tindak lanjut untuk masing-masing interval. Interval ini dapat dibuat berdasarkan diskusi dengan guru lain, referensi, dan harus berbasis pada kemampuan siswa di kelas. Dengan pendekatan ini, nilai yang diberikan lebih berfokus pada kisaran daripada angka mutlak, memberikan gambaran yang lebih holistik terhadap kemampuan peserta didik. Selain itu, pendekatan ini memberikan fleksibilitas untuk tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Tiga pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada pendidik untuk memilih yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Tindak lanjut terhadap ketercapaian suatu tujuan pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan asesmen formatif dan sumatif yang sepanjang proses pembelajaran. Asesmen formatif berfokus pada pemantauan dan perbaikan, mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, dan memberikan umpan balik. Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran, menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, hasil asesmen menjadi dasar tindak lanjut, seperti kegiatan remedial yang tidak hanya pengulangan tes, melainkan modifikasi pembelajaran dengan pendalaman materi dan diferensiasi. Dalam proses tindak lanjut, guru perlu berkolaborasi dengan sesama guru di level berikutnya, memberikan data yang komprehensif, dan memastikan bahwa peserta didik yang belum tuntas dapat dipertimbangkan untuk naik kelas. Tindak lanjut juga mencakup penyusunan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai di akhir fase pembelajaran. Merefleksikan pembelajaran peserta didik. Strategi yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran berdasarkan refleksi diri melibatkan serangkaian langkah yang melibatkan pemahaman mendalam terhadap proses pembelajaran dan respons peserta didik. Pertama, refleksi. Tenaga pendidik dapat melakukan refleksi terhadap penilaian yang digunakan, memastikan bahwa penilaian benar-benar mencerminkan proses pembelajaran secara menyeluruh. Kedua, identifikasi strategi. Pertanyaan refleksi dapat membantu tenaga pendidik mengidentifikasi strategi baru yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam refleksi, tenaga pendidik dapat mengevaluasi strategi baru yang telah dicoba, mempertimbangkan keefektifan dan manfaatnya bagi peserta didik. Hal ini melibatkan pilihan topik pembelajaran yang relevan dengan capaian pembelajaran atau CEP dan penerapan strategi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ketiga, analisa kemajuan. Dalam menilai kemajuan peserta didik, tenaga pendidik dapat mempertimbangkan aspek-aspek seperti keadilan, proporsionalitas, dan keandalan reliabilitas dari asesmen yang digunakan. Sebagai tindak lanjut, tenaga pendidik dapat mengkaji ulang tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran secara menyeluruh. 4. Modifikasi tujuan pembelajaran dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik. Diferensiasi dalam proses pembelajaran dan penilaian dapat diimplementasikan, memungkinkan setiap peserta didik untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Terakhir, hasil refleksi diri berguna untuk memberi arahan pada penggunaan asesmen awal sebelum memasuki topik tertentu, membantu tenaga pendidik memahami kemampuan dasar peserta didik. Diskusi dengan rekan guru dan pemahaman terhadap karakteristik peserta didik secara kolektif dapat memperkaya strategi pembelajaran. Sebelum merumuskan strategi, pendidik perlu melakukan refleksi terhadap hasil capaian peserta didik dengan menanyakan pertanyaan kritis seputar penilaian, pemilihan topik, strategi baru yang telah dicoba, pengalaman menantang bagi peserta didik,
penanganan kesulitan belajar, dan manfaat dari kegiatan pembelajaran. Refleksi ini dapat menghasilkan pemahaman mendalam terkait dengan kurangnya pertimbangan terhadap kebutuhan belajar, karakteristik, dan perkembangan peserta didik yang beragam. Pendidik mungkin menyadari bahwa asesmen yang dirancang kurang adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, waktu dan durasi yang cukup harus disediakan agar asesmen menjadi proses pembelajaran. Strategi tindak lanjut dari refleksi ini melibatkan peninjauan kembali tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran. Pendidik dapat memodifikasi tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan karakteristik peserta didik. Selain itu, proses dan instrumen asesmen juga dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi variasi dalam belajar. Diferensiasi dapat diterapkan dengan memberikan pilihan produk sumatif yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Diskusi dengan guru sebelumnya untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan murid dapat membantu dalam penyesuaian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Pilihan bentuk asesmen yang sesuai juga dapat diberikan kepada peserta didik untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Sekian paparan sebagai bentuk aksi nyata pemaparan pemahaman saya tentang topik mengenal kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP. Semoga dapat dipahami dengan baik dan menjadi manfaat dan berguna bagi Bapak Ibu semua. Saya berharap Bapak Ibu dapat meninggalkan umpan balik di kolom komentar mengenai penjelasan yang telah saya paparkan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.